Halo, perkenalkan nama saya Samuel Di Saputro dari program studi S1 Software Engineer. Kali ini saya akan membuat video tutorial menginstal Git dan melakukan push ke repository untuk mata kuliah proses perangkat lunak terkait penggunaan SCAM. Yang pertama-tama kita pergi ke Git SCM dulu untuk install Windows. Cari-cari di Google, kita kunci download Git. Kemudian ini untuk Git for install for Windows. Lalu setelah itu cari untuk versi x64, dan download dulu file installernya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, kemudian buka ke file explorer, ke folder download yang tadi. Lalu untuk filenya ini versi terbaru 2.5.2. Dan ini adalah dokumentasinya. Dan kita next lagi. Nah, ini untuk membuat shortcut. Oke. Next, let's get decide. Next lagi. From command line and from third party software. Oke, next lagi. Terus bundle open SSL, next lagi. Aktif Windows Secure library, oke, next lagi. Next. Kita kasihkan default saja, kemudian install. Kita tunggu sampai proses install selesai. Oke, sudah selesai. Kita tidak untuk uncheck saja untuk view release note. Kemudian finish. Jika proses tadi sudah bisa diinstal, apabila kita membuka file explorer, kita klik kanan. Masih belum keluar terkait dengan fitur Git base-nya. Kita coba untuk vlog, kita keluar kembali. Tadi di download. Harus show more option. Nah, ada akan muncul Git GUI dan Git base. Lalu untuk kemudian untuk melakukan push project ke dalam repository GitHub, yang pertama kita harus melakukan membuat repository dulu untuk menampung project kita. Yang pertama kita buka GitHub dulu. Kemudian kita ke repository. Terus kita klik new di pojok hijau atas, kita kasih nama repository kita. Karena saya akan menggunakan project UAS PBO untuk melakukan push, maka akan kita namai sesuai dengan kebutuhan. PBO sewa kamera sesuai dengan project saya. Kemudian setelah instalan default, kita bikin repository untuk ke public, karena private, jika di private anonim atau orang lain tidak dapat melihat project kita. Ini deskripsi. Nah, kita tulis keterangan UAS pemrograman berorientasi objek. Kemudian ini setelah default, jangan di on kan add readme. Jika kita on kan nanti akan tidak bisa melakukan push ke repository karena repository sudah terisi satu file. Kemudian kita create repository. Nah, di sini sudah ada tutorialnya untuk melakukan push pertama kali ke repository. Yang pertama adalah kita lakukan dibuka ke folder yang folder project yang akan kita push.
Kebetulan saya taruh folder project saya di XM, di htdocs. Kemudian untuk folder yang saya push adalah PBO rental kamera satu ini. Kemudian kita masuk ke dalamnya. Setelah kita masuk ke dalamnya, kita berada di posisi di directory root project, yang dimana nanti semua akan kita push. Kemudian kita lakukan klik kanan seperti tadi, show more option. Kita gunakan terminal berasal dari Git, terus klik Git open Git bash here, kita klik, kemudian kita lakukan git config list. Nah, karena ini kita menggunakan defaultnya email saya yang seperti ini, karena saya sebenarnya sudah pernah login untuk melakukan push. Sebelumnya harus login git username atau email untuk identifikasi akun GitHub. Sebelumnya kita harus membuat akun GitHub. Kemudian kita melakukan sesuai yang ada di perintah ini. Pertama adalah kita melakukan git init. Setelah kita menginisialisasi git empty ini, kemudian kita lakukan lagi perintah yang keduanya. Nah, untuk kasus ini git add readme ini kita bisa skip, tergantung kebutuhan opsional. Tapi karena untuk kasus saya tidak perlu untuk melakukan penambahan file readme ini. Kita langsung saja ke commit, git commit, kita copy paste, kita perbaikan seperti ini. Kita hapus seperti git commit and first commit. First commit ini tidak selalu ditulis first commit, ini sesuai dengan keterangan. Apabila misalnya menambahkan tidak first commit, apabila kita bisa menambahkan seperti push project first add push project first time mungkin lebih pas begini, pertama kali hanya aja push project seperti ini aja, karena untuk keterangan commit tidak selalu menggunakan first commit, sesuai dengan kebutuhan. Apabila ada penambahan bisa berikan keterangan sesuai perubahannya, agar seorang developer lain tahu apakah ada perubahan bagian yang di commit itu, apakah ada perubahan tertentu. Oke. Oh maaf, seharusnya kita melakukan git add dulu, maaf. Git add readme md ini, maaf ada hal yang di skip. Git add readme md ini kita rubah, karena jika git add readme md kita hanya akan menambah file yang berjudul readme.md. Kita menggunakan git add titik ini maksudnya adalah seluruh folder di dalamnya akan ikut kita ambil, kita tambahkan. Jadi kita git add. Nah, ada keterangan will be replaced by CLF, karena ini adalah data SQL, file SQL yang tentunya ini sangat amat penting, sangat amat krusial. Apabila bocor ke orang lain, takutnya disalahgunakan dan data informasi ini bisa bocor. Makanya mungkin Git akan mengantisipasi. Kemudian kita lakukan hal selanjutnya, git commit push project. Oke, sudah kita dibikinkan commitnya. Ini kita akan push ke branch master. Teman-teman nanti mungkin bisa bikin branch sendiri. Biasanya orang bikin itu master atau main untuk branch utama, nanti ada branch lagi untuk branch khusus testing. Kemudian setelah kita melakukan commit, kita branch strip m main, artinya m ini move ke branch main. Jadi kita copy paste lagi perintah yang seperti ini. Sebenarnya untuk sekarang sudah cukup mudah. Kemudian kita paste di branch m main dan kita pindah ke branch main. M ini strip m ini maksudnya move ke branch main. Kemudian kita melakukan git remote add untuk melakukan remote agar kita dapat melakukan push dan dapat
mengecek, dan sistem Git ini dapat mengecek apakah ada perubahan atau file yang untrack atau yang file tidak terdeteksi atau file yang sudah dimodifikasi dan tidak sesuai dari file repository. Mungkin ada penambahan fitur, nanti tiba-tiba ada tandanya di dalam seperti VS Code, nanti kita bisa cek sendiri bersama-sama. Kemudian kita kopas dulu untuk Git remote ini, di paste, kemudian kita paste. Ini untuk linknya menggunakan HTTPS, tidak menggunakan OpenSSL. Jadi kita sudah ini menggunakan HTTPS, linknya sudah sesuai. Kita cek sama Dwi, ini PPO rental kamera sudah sesuai. Kita makan ini, maaf, ke enter 2 kali. Setelah makan remote, kita cek dulu Git remote, siapa yang melakukan remote. Nah, ada 2 remote Git remote bernama origin. Kita bisa rubah juga, tapi biasanya untuk secara default menggunakan kata origin. Lalu yang terakhir kita tinggal melakukan git push sesuai dengan ini. Kita copy paste, di sini, melakukan paste, git push strap view origin main. Lalu kita paste, tinggal tunggu sebentar. Setelah ini tulisannya branch main setup to track origin slash main, artinya seluruh file project kita sudah kita upload ke dalam repository, kecuali file mungkin seperti rental kamera karena file krusial, jadi itu file sangat penting, kemungkinan tidak akan terpush. Mari kita cek. Nah, file sudah ke-push. Oh maaf, ternyata rental kameranya ke-push juga. Nah, kita cek juga sudah sesuai. Kita cek juga di VS Code ada perubahan. Oke, ini karena ada bug. Saya akan coba relog. Jika sudah menginstal Git, nanti di VS Code akan ada indikator apabila ada perubahan atau modifikasi di dalam folder yang sudah kita push ke repository, dan Git itu akan mencocokkan apakah yang dirubah ini bagian mana, yang berbeda itu bagian mana. Kita coba cek. Kita buka lagi VS Code nya, kita reload. Nah, sudah seperti ini, apakah kebaca. Nah, ini sama scan. Nah, apabila sudah pernah di push, nah ini kan pertama, nah muncul nih push project ini untuk first commit saya pertama kali tadi. Jika ada perubahan yang tidak sesuai seperti apa yang ada di repository, misal tiba-tiba saya menambahkan file ini, file apa ya, file registrasi, halaman registrasi PHP. Nah, ini akan maksudnya untrack atau tidak terbaca atau tidak untrack itu lebih tepatnya tidak apa ya, tidak terlacak, yang dimana tidak ada di dalam file ini. Jika ada perubahan, misal seperti file index, saya misalnya ini indeksnya kosong, defaultnya kosong kan. Jika saya main menambahkan kode, misal dan kita simpel saja menggunakan echo tipe string hello world. Nah, ini akan M, yang dimana M modified atau kenapa dia over. Nah, ini M ini maksudnya batasan modified itu M, karena M itu modified atau sudah dirubah. Jadi yang kita kerjakan ini tidak cocok dengan di repository, sehingga ini memudahkan seorang developer apabila ada perubahan seperti ada penambahan file ditambahkan, ada misalnya untrack atau tidak terlacak di repository karena tidak ada, dan apabila filenya sudah ada tetapi kode di dalamnya dirubah, maka tulisan M atau modified. Nah, kemudian untuk hal seperti ini kita juga dapat melakukan push menggunakan hal yang sama seperti tadi, atau bisa menggunakan dari VS Code langsung. Ke VS Code kita pilih file yang kita ingin push ke repository. Sebelumnya kita commit dulu 2 file ini masuk ke dalam stage change, dan kita tambah push tambah file registrasi dan modifikasi index. Kemudian commit dulu. Setelah kita commit, kita klik, kemudian kita push ke dalam main. Oke.
Setelah kita hapus, apakah berhasil? Maaf, bisa tadi ada sedikit suara sound. Kita pause dulu, kemudian kita lanjutkan. Karena kita tadi sudah melakukan push melalui VS Code, kita sudah menambahkan file index echo hello world yang tadi awalnya harusnya kosong, sekarang harusnya sudah terisi. Nah, tadi sudah saya refresh dan ternyata isi. Dan ini adalah commit-nya, biar orang itu tahu, oh ini bagian mana tuh yang di commit dan apa sih yang di commit. Nah, ini tambah file, saya menulis keterangan tambah file registrasi dan modifikasi file index. Jadi saya menambahkan ini di file index. Dan untuk hal itu juga, untuk ngapus yang kedua kalinya, untuk apabila ada perubahan bisa menggunakan VS Code ini, menggunakan source control ini, lalu pilih tadi seperti commit, staging, kita ke filenya kita staging dulu, masuk ke commit, setelah di commit nanti tinggal push. Nah, ini untuk push yang kedua kalinya, ya ini file yang di push kedua kalinya. Apabila ada perubahan, bisa juga menggunakan ini juga, menggunakan command prompt. Jadi kita bisa langsung ke git add ini, git add langsung add semua file atau file spesifik, misalnya git add apalagi tadi git add file index kan, git add index.php, kemudian lakukan git commit dulu. Setelah di commit dikasih keterangan tadi, langsung melakukan git push. Karena sudah melakukan remote, tinggal kita git push. Itu juga sebaliknya, apabila ingin melakukan git pull ya kita tinggal git pull saja ke branch mana. Setelah pull ya sudah langsung file perubahan itu yang ada di apa namanya di repository akan berubah sesuai di yang kita pull. Jika kita pull semua file yang ada di repository ya maka akan berubah semua yang ada di yang file lokal kita itu menyesuaikan ke repository GitHub, seperti itu. Sekian dari video tutorial saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mungkin mohon maaf besar-besarnya. Sekian dan terima kasih.